Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin. Alhamdulillah ya, kita hari ini ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya, channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas ya 4 kesalahan peternak pemula yang bisa menyebabkan kegagalan. Nah, apa aja sih keempat kesalahan tersebut? Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman, dan jangan di skip biar kita sama-sama belajar tentang peternakan ya teman-teman. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh peternak pemula yaitu sering kali ya teman-teman, para pemula ini salah dalam pemilihan bibit ya teman-teman. Kemungkinan ya para peternak pemula itu beranggapan ya apapun jenis entoknya kalau dikasih makan pasti akan berkembang biak, akan menjadi tumbuh besar ya teman-teman. Tapi itu salah ya teman-teman. Kita harus pandai memilih bibit entok ya teman-teman, supaya nanti hasilnya juga akan maksimal ya teman-teman. Misalkan ya kalau kita asal-asalan memilih bibit entok ya, kita nanti bisa merugi ya teman-teman. Nah, kita harus memilih bibit entok yang seperti apa sih? Untuk memilih bibit entok ya, pastikan ya kita tahu asal usul indukan entok tersebut ya teman-teman. Nah, kalau misalkan anakan entok yang kita beli dari indukan yang sangat bagus, yang berkualitas bagus ya, misalkan dari bentuk fisiknya ya, kita memilih anakan dari indukan entok yang postur tubuhnya besar ya, pasti nanti anakannya pun akan mengikuti indukannya ya, memiliki postur tubuh yang besar. Tapi kalau misalkan kita salah memilih ya, memilih anakan entok, misalkan kita milih dari indukan yang bentuk tubuhnya itu, postur tubuhnya itu kecil ya, pasti nantinya anakan entok pun yang kita pilih itu juga akan kecil ya. Makanya kita juga harus tahu ya asal usul dari indukannya ya, biar kita nanti nggak salah pilih ya teman-teman. Untuk itu kita sebagai pemula ya harus benar-benar hati-hati sekali ya dalam memilih bibit entok yang mau kita pelihara ya teman-teman. Belilah anakan entok dari peternak yang sudah terpercaya ya, yang memiliki indukan yang bagus. Dan teman-teman juga harus rajin ya berkunjung ke peternakan breeding ya teman-teman. Nah, nanti jika teman-teman udah sering berkunjung ke berbagai peternakan breeding, nanti teman-teman akan tahu ya mana sih peternakan breeding yang menetapkan standar breeding yang baik ya teman-teman. Standar breeding yang baik untuk peternakan yaitu peternakan tersebut itu menerapkan vaksinasi dan juga menjaga kebersihan kandang. Selain itu juga pemberian pakannya itu dengan kualitas yang bagus ya teman-teman. Jika teman-teman beli dari peternakan breeding yang tidak menetapkan sistem breeding yang baik, dikhawatirkan ya entok tersebut itu rawan akan penyakit ya teman-teman. Makanya itu jika teman-teman sudah menemukan peternak yang menerapkan sistem breeding yang baik, sebaiknya teman-teman itu jalin kerjasama agar teman-teman bisa mendapatkan anakan entok yang bagus ya teman-teman. Biasanya kalau peternakan breeding yang sudah menerapkan sistem breeding yang bagus, mereka itu sudah memiliki pelanggan ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bisa menjadi salah satu pelanggan dari peternakan yang sudah menerapkan sistem breeding yang bagus ya. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh pemula yaitu kita itu sering kali ya salah dalam mendesain kandang ya teman-teman. Kandang ini merupakan faktor yang sangat penting ya dalam dunia peternakan ya teman-teman. Pemilihan kandang yang asal-asalan juga akan menghasilkan ternak yang asal-asalan juga atau yang kurang bagus ya teman-teman. Jadi untuk pemilihan kandang yang bagus itu tidak harus mewah dan juga tidak harus mahal ya. Yang penting harus memenuhi kebutuhan ternak kita ya. Contohnya, kandang untuk anakan
entok yang baru menetas itu ya, kita menggunakan kandang box penghangat ya teman-teman, yang alasnya itu berupa kawat streamin ya, agar entok tidak menginjak kotoran tersebut ya teman-teman. Dan kandang juga akan bebas dari amoniak ya, dan bagian sampingnya itu harus tertutup rapat ya teman-teman, dan di dalamnya itu harus diberikan lampu penghangat ya, supaya entok-entok tersebut merasa hangat ya, karena usianya kan masih sangat muda ya, belum tumbuh bulunya ya, jadi masih memerlukan lampu penghangat. Dan kandang untuk anakan yang baru berumur 1 minggu ya, itu menggunakan kandang yang bentuknya panggung ya teman-teman. Jadi biar kita itu setiap hari bisa membersihkan kotoran yang ada di bawahnya ya, biar nanti kandang tersebut bebas amoniak, dan tentunya entoknya itu tidak stres dan akan lebih sehat. Selain itu, kandang entok kita juga harus bersih ya teman-teman. Kita harus rajin membersihkan kotorannya setiap hari ya. Dan usahakan kandang kita itu tetap kering ya teman-teman. Jangan sampai lembab, supaya kandang kita itu bebas dari amoniak ya. Kalau kandang kita terlalu bau amoniak, nanti kasihan ternaknya ya. Nanti bisa menimbulkan berbagai masalah penyakit ya teman-teman. Dan jika kalau kandang kita lembab, otomatis ternak kita akan kedinginan ya. Jika ternak kita kedinginan, maka nutrisi pakan yang kita berikan kepada ternak kita itu hanya akan berfungsi sebagai penghangat tubuh ya, dan tidak akan menjadi daging ya teman-teman. Jadi pemilihan kandang yang tepat itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ternak kita ya. Dan juga kebersihan kandang harus tetap kita jaga ya teman-teman, supaya ternak kita itu selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jika teman-teman memiliki kandang yang atasnya tertutup, usahakan ya matahari itu tetap bisa masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Tujuannya supaya nanti kotoran ternak kita itu cepat kering ya, seperti kandang punya kusir yang ini ya, atasnya itu dikasih atap yang tembus sinar matahari ya teman-teman, kayak fiber gitu ya, yang tembus sinar matahari ya, jadi matahari masih tetap bisa masuk ya, sehingga kotoran ternak kita jadi cepat kering, dan jadinya kandang kita itu akan bebas amoniak ya. Kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh para pemula yaitu tentang manajemen pakan yang salah ya. Kita harus menerapkan manajemen pakan yang ketat ya teman-teman. Pemberian pakan asal-asalan ya, itu juga nggak akan bagus ya untuk ternak kita ya. Kita itu jangan asal ngasih pakan ya, asal entoknya kenyang ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan nilai nutrisinya, dan juga kita harus memperhatikan ya seberapa banyak sih pakan yang kita keluarkan setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan untuk entok kita ya teman-teman, supaya kita bisa mengetahui biaya pakan entok kita setiap hari, setiap bulannya ya teman-teman. Nah, jika kita mengetahui berapa sih biaya pakan ternak entok kita setiap hari ataupun setiap bulannya ya, kita akan mengetahui ya seberapa untungnya ya kita beternak entok ya. Kita beternak entok ini untung atau rugi ya. Jadi kita bisa tahu keuntungan atau kerugian yang kita dapat dari memelihara entok ya. Jadi untuk teman-teman pemula ya, mulai sekarang itu untuk porsi pakannya kita takar, kita hitung ya teman-teman. Memang sedikit ribet ya, tapi ini akan menentukan seberapa besarnya keuntungan yang kita peroleh dari beternak entok ya. Faktor keempat yang sering dilakukan oleh pemula ya, yang menyebabkan kegagalan, yaitu kurangnya pengetahuan tentang biosecurity ya. Dengan menerapkan biosecurity yang bagus, ternak kita tentunya akan terlindungi dari berbagai macam penyakit
Salah satu contoh penerapan biosecurity yang bagus yaitu dengan cara melindungi ternak kita dari berbagai macam penyakit, yaitu dengan cara kandang sekitar kita itu diberi pagar ya teman-teman, supaya ternak kita itu tidak berkeliaran kemana-mana. Karena kalau ternak kita berkeliaran kemana-mana, otomatis ternak kita itu akan mudah terserang wabah penyakit. Kemudian jika kita membeli ternak yang baru ya dari luar ya teman-teman, sebaiknya jangan dicampurkan terlebih dahulu dengan ternak kita yang sudah lama di kandang. Nah, entok yang baru kita beli harus kita pisahkan dulu, kita karantina dulu ya selama beberapa hari ya teman-teman, untuk memastikan bahwa ternak entok yang kita beli tersebut tidak membawa virus penyakit ya. Karena kalau tidak kita pisahkan terlebih dahulu dan ternyata entok yang baru kita beli itu membawa virus penyakit, otomatis ternak yang ada di dalam kandang kita itu akan terserang penyakit semuanya ya. Jadi sebelum teman-teman memasukkan ternak baru ya atau entok baru ke dalam kandang kita, sebaiknya entok tersebut ataupun ayam tersebut kita karantina dulu ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada penyakit yang dibawa dari kandang yang lama. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan setiap gerak-gerik dari ternak kita ya teman-teman. Jika sudah terlihat ada ternak kita yang sakit, sebaiknya itu segera dipisahkan ya teman-teman. Jangan dicampur dengan ternak yang lain ya, karena dikhawatirkan ternak kita yang sedang sakit itu akan menular kepada ternak yang lain. Itu dia 4 faktor penyebab kegagalan para pemula dalam beternak entok ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, khususnya para peternak ya. Dan jika teman-teman memiliki pengalaman ataupun saran ya di dalam peternakan entok ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama saling belajar ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel Babon BK Super ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya ya.